Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arsyaf Syafiq, NIM 19102025, Prodi Ilmu Pemerintahan Karyawan, mata kuliah Kebijakan Anti Korupsi. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mengulas 3 cerita pendek. Judul cerita yang pertama yaitu Kita Versus Korupsi dalam channel YouTube KPK RI yang disutradarai oleh Ine Febrianti yang berdurasi 17 menit 49 detik. Dalam cerita tersebut, pemeran utama yaitu Pak Woko yang hidup dalam kesederhanaan. Ia bekerja sebagai penanggung jawab gudang beras yang ada di perusahaannya. Pak Woko memiliki keluarga dengan 1 orang istri yang bekerja sebagai penjahit baju dan memiliki 2 orang anak. Suatu hari, anak yang paling kecilnya sakit, sehingga ia memakai tabungan yang hanya tinggal sedikit itu untuk berobat. Dan setelah ia pulang dari berobat, ia mengetahui beras yang ia miliki itu habis, dan mereka makan dengan apa adanya saja. Di radio, Presiden mengumumkan interupsi yang isi interupsi tersebut yaitu berkemungkinan beras akan sulit didapatkan, dan pastinya jika beras sulit didapatkan maka harga beras tersebut akan naik. Karena adanya berita tersebut, ada distributor beras ingin menyewa gudang tempat Pak Woko bekerja untuk menimbun beras. Pegawai lain yang sudah diberi imbalan agar gudang tersebut bisa dipakai, tinggal Pak Woko saja yang belum ia temui. Distributor tersebut menemui Pak Woko di rumahnya dan ditawarkan sejumlah uang agar Pak Woko bisa mengizinkan untuk memakai gudangnya. Karena Pak Woko memegang erat kejujuran, uang yang ditawarkan distributor tersebut ia tolak. Padahal pada saat itu ia sangat memerlukan uang, dan pada akhirnya distributor tersebut pergi meninggalkan rumah Pak Woko. Dari cerita tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa semua orang butuh makan, semua orang itu butuh uang, tetapi keputusan mengambil jalan yang benar tidak pernah disesali. Kebaikan lahir dari kebaikan sebelumnya. Judul cerita yang kedua yaitu Sekeping Tanggung Jawab dalam channel YouTube KPK RI yang berdurasi 7 menit 56 detik. Dalam cerita tersebut menceritakan Kodrat sebagai pemeran utama yang bekerja sebagai pengantar pesan di suatu sekolah. Pada saat itu, Kodrat ditugaskan oleh salah satu guru untuk mengantarkan uang santunan dari sekolah tersebut untuk anak yatim yang disampaikan kepada Pak Jaya. Dalam amplop tersebut terdapat 1 uang koin pecahan Rp1.000. Karena amplop tersebut bolong, mengakibatkan uang koin tersebut jatuh dan menggelinding hingga jauh. Walaupun Kodrat jalannya pincang, ia tetap mengejarnya. Sehingga akhirnya ia mendapatkan uang tersebut, lalu ia segera mengantarkan uang tersebut kepada Pak Jaya. Pesan yang dapat diambil dari cerita tersebut yaitu, walaupun uang yang dikejar Kodrat hanya Rp1.000, tanggung jawab tetaplah tanggung jawab. Mungkin Tuhan sedang menguji kita dengan cobaan yang kecil terlebih dahulu. Apakah kita mampu atau tidak untuk menjalaninya? Judul cerita yang ketiga yaitu Korupsi Sumber Daya Alam, Korupsi Masa Depan dalam channel YouTube KPK RI yang berdurasi 8 menit 44 detik. Dalam cerita tersebut, di suatu kabupaten terdapat pengusaha yang ingin membangun pabrik di suatu desa. Karena untuk membangun pabrik tersebut, pohon-pohon yang berada di tempat tersebut harus ditebang. Pihak perusahaan telah menyogok para masyarakat di tempat tersebut dan bupati agar memperbolehkan pohon-pohon tersebut untuk ditebang. Ada salah satu warga yang bernama Rama menolak untuk diberi uang. Rama berpikir jika pohon-pohon tersebut ditebang, maka bencana seperti banjir akan datang. Rama mengadu kepada KPK tentang peristiwa tersebut. Pada akhirnya, bupati dan pemimpin perusahaan tersebut ditahan. Setelah beberapa tahun, Rama terpilih menjadi bupati wilayah tersebut, dan ada orang yang ingin menyuap dalam sejumlah uang agar urusan orang tersebut menjadi lancar tanpa adanya hambatan. Karena Rama memegang teguh kejujuran, maka ia menolak uang pemberian orang tersebut. Pesan yang dapat diambil dari cerita tersebut yaitu, kita tidak bisa mengendalikan ombak, tetapi kita bisa mengarahkan kemana kapal itu akan berlabuh. Kerusakan yang terjadi pada alam akan kita rasakan dampaknya cepat atau lambat di kemudian hari. Baiklah, hanya itu saja yang saya dapat sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.